kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal istidgan wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat radioku dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadanya, dan semoga kita selalu berada di dalam barisan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tentunya di dalam akidah ini ada beberapa golongan, sebagaimana dalam madhab juga ya. Ada madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kalau ini semuanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidahnya, dan benar semuanya. Tetapi di dalam akidah yang harus kita ikuti adalah akidahnya Asy'ariyah atau Maturidiyah, yaitu Imam Abul Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Ini yang harus kita ikuti. Di luar itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga ada banyak sekali akidah-akidah seperti akidah Mujassimah, akidah Mu'tazilah, dan diantaranya adalah akidah-akidah teman-teman kita yang mana mereka itu mengaku sebagai akidah Salafi, tetapi ternyata pada kenyataannya mereka itu bukan mengikuti akidah Salaf, karena tidak sesuai dengan akidah-akidah yang diajarkan oleh ulama-ulama Salaf. Sebenarnya kalau kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ketika berbeda pendapat itu kita biasa, nggak ada masalah, santai. Misalkan kita nih pecinta tahlil ya. Ketika ada orang yang tidak ikut tahlil, ya kita biasa-biasa aja gitu, nggak ada masalah. Tetapi ada sebagian saudara-saudara kita ini, di mana mereka ini mempunyai keyakinan, mempunyai akidah yang apabila tidak sesuai dengan akidahnya mereka, sehingga dianggap sesat, dianggap kafir, dianggap sebagai tidak sesuai dengan akidah salaf dan sebagainya, sehingga akhirnya muncul intoleran dan juga ekstrim di dalam pemahamannya. Maka di antara yang mereka buat dengan tujuannya itu nggak benar. Tujuannya mereka membuat ini adalah untuk menghukumi yang di luar golongan mereka adalah orang-orang yang masih belum benar dalam keislamannya. Tujuannya itu sehingga dia tidak sadar, walaupun dia selalu membid'ah-bid'ahkan kepada yang lain, ternyata mereka sendiri bid'ah. Bahkan ini lebih bid'ah dan lebih parah karena tidak pernah ada ajaran sebelumnya, dan tujuannya pun busuk. Yaitu apa? Yaitu di antara mereka, yaitu orang-orang Salafi atau lebih dikenal dengan orang-orang Wahabi, mereka membagi pembagian tauhid dengan rububiyah, dengan uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Ini pembagian tidak ada sebelumnya. Tidak ada sebelumnya. Ulama-ulama salaf dulu tidak ada. Yang bikin itu adalah Ibnu Taimiyah, yang mana dia hidup pada abad ke-8. Sementara gurunya yang dia ikutin oleh Ibnu Taimiyah, yaitu adalah Imam Ahmad bin Hambal, karena dalam fikihnya mereka sebenarnya ngikuti Imam Ahmad bin Hambal, dan beliau Imam Ahmad bin Hambal itu pada abad kedua. Tetapi beliau yang salaf ya, beliau tidak pernah membuat taksim atau pembagian seperti ini. Nah, ini yang perlu diketahui, sehingga doktrin tauhid uluhiyah rububiyah asma sifat ini adalah salah ya, dan bahaya luar biasa, dan memang tujuannya itu mereka jelek. Sehingga ada satu ulama besar namanya Dr. Umar Abdullah Kamil, beliau mengarang satu kitab namanya Kalimah Hadiah fi bayani khoto'i taqsim as-sulasi li tauhid. Itu menjelaskan tentang
apa namanya, sesatnya pembagian tiga, tauhid menjadi tiga, yaitu adalah uluhiyah, rububiyah, dan juga apa namanya, asma wa sifat. Nah, kita tahu bahwa apa sih sebenarnya pembahasan ini. Jadi yang pertama, yang membagi atau pencetus pembuat apa namanya, tauhid dibagi tiga, itu adalah Ibnu Taimiyah, yang selalu dia mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tapi dia sendiri melakukan bid'ah yang mana bid'ahnya luar biasa bahaya. Ya, sehingga dia membagi tauhid itu menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah apa? Yaitu menyadari, ya, meyakini, yaitu adalah mentauhidkan Allah dengan tegas bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya uluhiyah itu memang betul-betul mengesahkan Allah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan kita dan sebagainya. Ya, keadaan kita ini semua diatur. Siapa yang mengatur adalah Allah. Jadi apa namanya, bahwa kita harus betul-betul mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya, menurut mereka adalah tauhid uluhiyah, rububiyah. Jadi rububiyah itu keroban, rob, Tuhan. Jadi ketuhanan. Jadi kita ini harus betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya, istilah ini sebenarnya asing ya bagi orang-orang awam, dan bagi kaum muslimin juga asing istilah ini, tidak ada sebenarnya. Beda dengan akidah khomsin, akidah 50, itu sudah dikenal, tapi kalau akidah ini sebenarnya asing. Nah, tujuan mereka itu diantaranya apa? Pembagian itu ingin menghukumi orang-orang yang tadi yang saya sampaikan, selain golongan mereka maka belum dianggap sebagai tauhid yang sempurna, gitu ya. Terus yang kedua ini uluhiyah. Tadi rububiyah. Rububiyah apa? Adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang harus kita sembah. Sehingga apa namanya, Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang merubah kita dalam keadaan dan sebagainya. Yang kedua yaitu adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun batin. Jadi artinya tauhid uluhiyah artinya bahwa kita itu harus mentauhidkan dalam beribadah hanya kepada Allah, gitu ya. Jadi jangan sampai menyembah kepada selain Allah. Nah, ini sebenarnya tujuan mereka ingin apa? Ingin menuduh kita, ya, bahwa orang-orang yang suka ziarah kubur, ya, itu berarti menurut mereka menyembah kepada kuburan, berarti dia belum uluhiyah, gitu ya. Belum uluhiyah. Kenapa belum uluhiyah? Karena dia belum mengesahkan Allah dalam beribadah. Jadi kalau rububiyah mengesahkan Allah dalam menjadikan Allah sebagai Tuhan, kalau uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya, itu seperti itu. Adapun tauhid asma wa sifat, yaitu artinya bahwa asma-asma Allah, sifat-sifat Allah itu harus ditetapkan sesuai dengan namanya, dengan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Rasulullah, sehingga tidak boleh ditakwil. Contoh misalkan begini, yadullah misalkan. Yadullah itu kalau menurut mereka itu yadullah ya tangan Allah, jangan diartikan sebagai apa namanya kekuasaan Allah, gitu ya. Jadi harus betul-betul misalkan wajhullah ya wajah Allah. Tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti, tidak menerima takwil intinya. Tidak menerima dengan makna lain. Sebenarnya konsep mereka asma wa sifat yang menetapkan asma Allah sesuai dengan dohirnya, yang memaknai sifat Allah sesuai dengan dohirnya, sebenarnya akan menjadi fatal. Kenapa? Karena sekarang begini, berarti dia misalkan yadullah tangan Allah, berarti sebenarnya mereka berarti tajsim. Tajsim itu apa?
menjisimkan Allah. Berarti Allah itu mempunyai jisim, mempunyai bentuk, mempunyai zat, mempunyai bentuk, sehingga berarti kalau begitu disamakan dengan makhluk. Sebenarnya kan begitu. Berbeda dengan kita, maksudnya yadullah ya kita pasrahkan tafsirnya kepada Allah, tafwid. Jadi kalau kita telusuri akidah salaf ini, yang mereka mengaku akidah salaf tapi ternyata tidak sesuai dengan akidah salaf. Akidah salaf di dalam melihat sifat-sifat Allah atau asma-asma Allah yang makna dohirnya tidak akan sesuai dengan Allah, seperti yadullah misalkan fauqa aydihim dalam Al-Quran. Itu kalau ulama-ulama salaf ada dua akidah. Yang pertama apa? Tafwid, pasrah kepada Allah. Sudah, maksud yadullah ya sudah hanya Allah yang tahu maksud daripada yadullah tersebut. Kita tidak mentafsiri tangan Allah, tidak bisa, karena ini akan menjadi tajsim, berarti membentukkan Allah, berarti Allah berbentuk, kan begitu, kan ini nggak boleh. Atau yang kedua, akidah salaf dengan apa? Dengan cara takwil yadullah, yang menguasai, ya, alladzi malaka, bisa yang memiliki atau yang menguasai, ya, yang meliputi. Jadi yang meliputi atau yang menguasai kekuasaan Allah. Seperti istilah kita saja, misalkan begini, kita tahu presiden yang kedua yaitu Pak Presiden Soeharto, ya. Bapak Soeharto itu kan kita sebut dengan bapak apa? Bapak pembangunan. Ya. Apakah terus bapak pembangunan terus Soeharto pegang cetok atau bikin adukan? Kan enggak. Artinya apa? Beliau sebagai orang yang memberikan sebagai inisiator atau sebagai orang yang membangun, tapi bukan beliau yang membangun, sehingga disebut bapak pembangunan. Atau ada seorang Jagger bilang begini, tenang saja, Cigugur ini ada dalam tangan saya, genggaman tangan saya. Itu bukan berarti Cigugurnya ada di tangannya, tetapi ada dalam kekuasaan dia, kan begitu. Nah, ini tujuan daripada akidah asma wa sifat, tujuannya apa? Yaitu untuk menyalahkan akidah-akidah kita yang mentakwili, ya, sifat-sifat Allah atau zat-zat asma-asma Allah yang secara dohir ini tidak sesuai, maka menurut mereka harus ditetapkan sesuai dohirnya. Sehingga kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang mentafwid, memasrahkan makna dan tujuan kepada Allah, atau mentakwil dengan maksud yang sesuai dengan keadaannya, itu menurut mereka salah. Sehingga sebenarnya kalau mereka akan memakai konsep asma wa sifat, ya, yaitu memaknai sifat dan nama-nama Allah secara zahir, itu akan kacau. Kacaunya gimana? Ulama mereka sendiri seperti Syekh Abdullah Utsaimin, ya, itu dia Abdullah Utsaimin Syekh Soleh Fauzan Al-Fauzan, saya lupa, yang buta itu, ya. Ada salah satu ulama Wahabi itu yang buta di Saudi. Dia itu memakai konsep asma wa sifat, sehingga tidak mau mengartikan Al-Quran dengan makna lain, pokok secara dohirnya. Lah, sekarang kalau kita lihat ada satu ayat di Al-Quran, Allah berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma, kata Allah, wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil, kata Allah. Kan kalau kita artikan secara konsep asma wa sifat yang mereka pegang, berarti barang siapa yang buta di dunia, wa man kana fi hadhihi ay fi dunya, karena seterusnya wa fil akhirati a'ma, berarti akhirat, berarti di sini berarti artinya di dunia. Barang siapa yang di dunia itu buta, maka di akhirat juga buta, bahkan dia sesat. Berarti dia ini Syekh yang buta ini, dia orang sesat. Kenapa sesat? Karena di Al-Quran jelas dikatakan barang siapa yang buta di dunia, maka buta di akhirat. Dan coba gimana kalau kita ngikutin konsep mereka asma wa sifat, memaknai secara tauhid, berarti kan ya siapa yang buta, berarti buta apa? Ya buta mata, sudah. Oh, ini bukan artinya bukan buta mata. Loh, Anda kan tadi dibilang katanya nggak mengikuti takwil, ya, nggak mengikuti takwil dan mengikuti makna tafwid, makna pasar, tetapi mengikuti asma wa sifat, itu secara dohir, secara terlek. Secara terleknya siapa yang buta di dunia, buta di akhirat dan akan sesat. Berarti Anda orang yang buta ini, setiap orang yang buta berarti
sesat. Dia seperti itu. Padahal kan artinya apa? Barang siapa yang buta, buta bukan buta mata, ditakwil. Apa maksudnya? Buta di dalam jalan agamanya. Dia tidak ngikuti agama yang yang kita pegang, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang sesat, artinya tidak mengikuti syiratal mustaqim, as-syiratal mustaqim, jalan yang lurus, ajaran agama yang benar, maka dia akan tersesat nanti di akhirat. Kan begitu? Nah, ini sudah jelas. Ini salah satu bukti konsep mereka asma wa sifat itu adalah salah. Ya, maka dari itu konsep ajaran ini berdasarkan menurut mereka, ya, ulama-ulama Wahabi itu Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-8, ini sebenarnya salah mereka. Bagaimana bantahan-bantahan mereka? Ulama-ulama membantah begitu banyak sekali, ya. Pertama, misalkan perbedaan pendapat antara mereka, ya, kaum Wahabi dan juga Sunni Ahlussunnah wal Jamaah diawali dari apa? Penafsiran penggunaan kata-kata Rob dengan ilah. Ya, Wahabi mentafsiri antara Rob dengan ilah itu dia berbeda, dan dia memaknai secara sembrono. Ya, mereka itu membedakan. Ya, jadi kalau Rob digunakan untuk tauhid dalam penciptaan, ya, tapi kalau kata ilah digunakan untuk tauhid dalam ibadah. Sebagaimana saya tadi sampaikan di awal, rububiyah artinya apa? Mentauhidkan Allah sebagai Tuhan, berarti dalam penciptaan, dan uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, sehingga digunakan untuk tauhid dalam ibadah. Jadi menurut dia beda. Kalau Rob itu adalah untuk penciptaan, bahwa kita mengakui bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Kalau ilahun, yaitu adalah ibadah kita kepada Allah SWT, itu sebagai uluhiyah. Kita ibadah kepada Allah itu namanya ilahun. Berarti Allah itu sebagai ilah. Sehingga menurut dia beda antara Rob dengan al-ilah. Bagi kita sebagai kaum Ahlussunnah wal Jamaah, ya, meskipun lafaz itu berbeda antara Rob dengan ilah, tetapi dalam segi makna, dalam segi maksud sama. Itu adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang harus kita sembah. Kan begitu. Dalam logika sederhana, misalkan dapat diketahui bahwa sosok yang mencipta dan merawat alam semesta, itu adalah menurut mereka adalah aspek rububiyah, adalah satu-satunya sosok yang layak kita sembah, adalah Allah SWT. Ya enggak? Kan gitu. Logika sederhananya. Yang mencipta dan merawat dan mengurus kita, yang menurut mereka adalah Rob, rububiyah, itu siapa? Allah. Yang mana yang merawat kita, yang mengurus kita, yang menciptakan kita ini adalah zat yang harus kita sembah. Berarti uluhiyah. Berarti antara rububiyah dengan uluhiyah itu sama, yaitu adalah zat yang menciptakan kita, yang wajib kita sembah. Kan begitu. Sebagai bukti kalau antara kalimah Rob dengan dengan ilah itu tidak ada perbedaan, ya, yang mana ini akidah kita. Contoh misalkan ketika manusia berada di alam ruh, ya, terjadilah dialog ya, ruh dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Kalimatnya ini, alastu birabbikum. Allah bertanya kepada kita semua, kepada ruh kita sewaktu ada di alam azali. Kita ditanya, alastu birabbikum. Makanya kenapa orang-orang kafir ini diadab oleh Allah? Kenapa? Karena dulu sudah mengakui. Waktu di alam arwah, ya, di ruh kita ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhan kalian? Maka jawaban kita apa? Qalu. Semua arwah mengatakan, bala syahidna, ya, engkau adalah sebagai Tuhan kami dan kami bersaksi. Artinya apa? Bahwa kita ditanya oleh Allah, bukankah aku sebagai Tuhan kalian yang menciptakan yang wajib kalian sembah? Maka jawaban kita, ya, betul. Nah, ini sebagai bukti kalau apa? Kalau Rob dengan ilah itu adalah maknanya sama. Dan begitu ditanya juga di alam kubur,
Ini dalam hadis Nabi kan ditanya, malaikat itu nggak tanya man robuka, waman ilahuka, nggak ada. Semua riwayat hadisnya dalam pertanyaan kubur itu cuma apa? Man robuka. Andaikan beda antara rob dengan apa? Dengan ilah, itu berarti harus ada pertanyaan man robuka, waman ilahuka. Siapa yang menciptakanmu dan mengaturmu? Maka jawabannya adalah Allah. Dan siapa Tuhan yang kau sembah? Maka jawabannya Allah. Berarti sama saja. Ketika kita ditanya siapa Tuhanmu, adalah Allah yang menciptakan kita, yang wajib kita sembah, ya. Seperti itu. Dan dalam ayat lain Allah SWT tidak ketika Allah bertanya alastu birabbikum, Allah nggak tanya alastu birabbikum wa ilahikum, tidak tanya seperti itu. Maka jelas di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa antara makna rububiyah dengan uluhiyah itu maknanya sama, ya. Seperti dikatakan seorang muslim hidup di dunia dalam melakukan baiat, kita mengucapkan apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin rasul. Enggak ada raditu billahi robban wa ilahan. Enggak ada, sudah. Dari pertanyaan kubur, man robuka, enggak ada man ilahuka. Artinya apa? Antara makna ilah dengan rob itu maknanya sama. Misalkan dalam ayat lain, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nyembahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepada kamu keyakinan, ay al-maut, kematian. Kita disuruh apa? Disuruh nyembah, disuruh ibadah, disuruh nyembah kepada siapa? Kepada Allah. Kalimatnya wa'bud rabbaka. Di situ jelas. Jadi kesimpulan arti Rob dengan ilah itu mana sama. Sebenarnya mereka ngapain sih membagi uluhiyah dengan rububiyah? Jadi ingin menganggap kalau kita ini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah baru rububiyah saja, baru mengesahkan bahwa Allah sebagai pencipta kita. Kalau dalam penyembahannya belum hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini dianggap penyembah kemana? Ke kuburan, ya. Jadi sebenarnya ingin menghukumi kita ini adalah orang yang menyembah belum sempurna kepada Allah. Mereka memberikan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya misalkan gini. Ayat yang menjadi dasar orang Wahabi menggunakan konsep rububiyah adalah isinya sepadan dengan ayat sebelumnya, bahwa artinya antara rububiyah dengan uluhiyah itu berbeda. Begini, di Al-Quran itu ada ayat begini. Allah mengatakan begini, wala in sa'altahum, ya, man khalaqahum. Muhammad, kalau kamu itu tanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, ya, man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian? La yaquluna, pasti mereka akan mengatakan apa? Allah. Dalam ayat lain juga ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo wa sakhara syamsa wal qamara, maka la yaquluna Allah. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Maka mereka akan mengatakan Allah. Padahal di dalam hatinya mereka tidak menyembah kepada Allah. Kan begitu? Oh, ini berarti kita Ahlussunnah wal Jamaah ini disamakan dengan orang-orang kafir Quraisy yang kita mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah. Tapi pada kenyataannya kita ini masih menyembah kepada selain Allah, yaitu dengan menyembah kuburan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Padahal jelas nggak mungkin dong kita ini menyembah kepada Allah, meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita, lalu kita menyembah kepada selain Allah. Kan nggak mungkin secara logika. Ada orang, misalkan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, lalu dia menyembah Tuhan, kan nggak mungkin, betul nggak? Jadi salah yang dimaksud dalam ayat ketika orang-orang kafir Quraisy ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Mereka mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah.
Ya, maka jawabannya adalah Allah. Sehingga orang-orang Wahabi, mereka menganggap bahwa orang-orang musyrik itu, orang-orang musyrik, ya, mereka beriman dengan rububiyah. Mereka beriman dengan bahwa Allah sebagai penciptanya. Tanggapan kita bagaimana? Bahwa maksud daripada ayat ini, jadi mereka itu mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, itu hanya di dalam lidahnya saja. Dalam hatinya tidak. Kenapa? Karena kenyataannya mereka menyembah kepada siapa? Kepada patung-patung, bukan kepada Allah. Betul nggak? Berarti ucapan ketika Allah mengatakan, Muhammad, ketika kau bertanya kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, ditanya siapa yang menciptakanmu, maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Tapi pada kenyataannya mereka itu tidak menyembah kepada Allah. Berarti dia itu tidak menyembah kepada Allah. Menurut kita, orang-orang ini sekalipun mengucapkan Allah, itu hanya dalam mulut saja, karena kenyataannya mereka menyembah kepada selain Allah. Berarti uluhiyah tidak ada, rububiyah juga tidak ada. Karena buktinya dia menyembah kepada berhala. Berarti menganggap bahwa Robnya itu adalah berhala. Lalu dia menyembahnya, uluhiyahnya kemana? Kepada berhala. Berarti dia tidak sama sekali menyembah kepada Allah. Kan begitu. Kalau kita, Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengatakan Tuhan kita yang menciptakan kita adalah Allah. Dan kita nyembah juga kepada Allah. Karena tidak mungkin ada orang meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya lalu menyembahnya kepada selain Allah. Kan nggak mungkin. Nah, seperti itu. Itu bantahan dari kita. Sebagai buktinya apa? Bahwa konsep Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu sebenarnya mengakui ketuhanan itu adalah Allah. Menurut Ibnu Taimiyah kan begitu. Ya, cuman dia belum uluhiyah, nyembahnya belum kepada Allah. Gitu ya. Tapi ternyata apa? Di Al-Qur'an misalkan Allah mengatakan, "Tallahi in kunna la fi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Allah mengatakan, menjelaskan bahwa orang-orang kafir ini, ya, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, dia mengatakan gini, demi Allah, sungguh kita dahulu sewaktu di dunia, inna kunna la fi dhalalim mubin, kami berada di dalam kesesatan. Apa? Idh nusawwikum bi rabbil alamin, karena kami atau kita mempersamakan engkau ya Allah dengan Tuhan semesta alam. Berarti apa? Berarti dia berada dalam kesesatan dan dia mengakui, demi Allah kami dulu sewaktu di dunia kami ada dalam kesesatan. Apa? Kami menyamakan engkau ya Allah sebagai Tuhan seluruh alam dengan yang lain, sehingga kami menyembah kepada selain engkau ya Allah. Berarti kalau begitu orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini nyembah kepada Allah tidak? Tidak nyembah kepada Allah. Berarti yang diklaim oleh mereka, orang-orang Wahabi, bahwa orang-orang kafir itu sebenarnya mentuhankan Allah, ya, cuman belum uluhiyah, belum menyembah kepada Allah. Ini batal karena buktinya oleh Allah dinyatakan bahwa mereka itu merasa tersesat. Kenapa? Karena waktu di dunia menyamakan Allah dengan yang lain, sehingga menyembahnya kepada selain Allah. Berarti jelas orang-orang musyrik itu tidak menyembah kepada Allah. Adapun ucapan yang mengatakan, ketika orang musyrik ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Mereka mengatakan Allah, itu hanya di lidah, di mulutnya saja. Tapi dalam hatinya sungguh tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita teliti mereka ini tujuannya apa? Tujuan Ibnu Taimiyah membuat ini adalah untuk menyesatkan kita sebagai praktek-praktek tawasul, ya, bertawasul, bertabarruk, ya, mengambil keberkahan ke bajunya ulama misalkan, atau ke petilasan para ulama ini, atau ziarah kubur. Ini dianggap apa? Dianggap kita ini belum uluhiyah, karena peribadahan kita belum kepada Allah, tapi masih melewati lewat kubur dan sebagainya. Padahal kalau kita teliti dan kita tanyakan, semua orang awam pun, mereka yang ziarah kubur ditanya, kalian nyembah ke kuburan? Pasti jawabannya, Pak, tidak, kami nyembah kepada Allah. Nggak ada orang yang nyembah kuburan, nggak ada. Secara logika aja sudah batal. Gimana? Karena semua orang ditanya, orang muslim ditanya, siapa Tuhanmu? Adalah Allah. Allah itu sifatnya apa? Di antaranya Al-Hayyu, yang
yang hidup. Sementara itu keyakinan kita semua. Masa ada Tuhan mati? Kan gak mungkin ya. Gak mungkin. Tuhan kita mesti hidup. Lalu kita datang ke kuburan, terus kita nyembah ke kuburan. Gimana logikanya? Keyakinan kita saja Tuhan itu hidup tidak mati, sementara kita datang ke kuburan yang mati. Mungkin gak kita nyembah ke kuburan? Nggak mungkin, karena ketauhidan kita saja Allah itu kita yakini hidup tidak mati. Lah kita datang ke yang mati, ya nggak mungkin dong kita sembahkan begitu. Nah ini sebenarnya pembatalan-pembatalan tentang ajaran mereka, tentang konsep rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu sebenarnya banyak sekali bantahan-bantahannya. Tetapi pada intinya adalah pertama, bahwa konsep mereka justru lebih bid'ah, ya. Karena apa? Karena pertama tidak ada ajaran dari sebelumnya, dan yang kedua tujuan dia busuk, karena ingin mengeluarkan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang masih ziarah kubur, yang tawasulan, yang tabarukan, yang tahlilan sebagainya, bahwa kita ini belum belum uluhiyah, sehingga kita disamakan dengan orang musyrik, disamakan dengan orang kafir-kafir Quraisy, seperti itu, ya. Sehingga tujuan mereka adalah busuk. Dan jelas Ibnu Taimiyah dia hidup di abad ke-8 tahun 800 Hijriah lebih, sementara mereka ini sudah, Ibnu Taimiyah itu bukan termasuk ulama salaf. Ulama salaf itu di bawah 500. Sementara ulama-ulama di bawah 500 tidak pernah ada satupun ulama mereka yang salaf yang membagi tauhid menjadi 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak ada. Sehingga kalau bid'ah sebenarnya mereka yang bid'ah. Dan mereka, katanya Ibnu Taimiyah, ngikuti Imam Ahmad bin Hambal madhabnya, sementara Ahmad bin Hambal tidak pernah kita dengar beliau membagi tauhid dengan 3 konsep tadi. Semoga penjelasan yang singkat ini memberikan gambaran kepada kita tentang konsep asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah. Ini adalah sesat, tidak boleh kita ikuti karena ini adalah bid'ah, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari akidah-akidah yang sesat, tetap kita istiqamah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam mazhab Asy'ari atau dalam mazhab Maturidi. Amin ya rabbal alamin, untuk kita, untuk anak cucu kita. Alhamdulillahirabbil alamin.